Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah melihat berapa nilai asam urat saya, yakni 5,6, dan 5,6 itu dikategorikan normal. Akan tetapi beberapa hari sebelumnya saya ada keluhan dengan kesehatan saya, yakni setiap malam itu betis selalu pegel-pegel, selalu capek sekali. Dan setiap capek saya selalu minta tolong sama istri untuk diinjek. Setelah diinjek hilang sebentar, pegelnya itu ada lagi. Seperti itu terus. Jadi akhirnya saya minta tolong sama istri untuk dibekam basah, karena saya juga punya alat bekam di rumah. Jadi untuk urusan bekam saya minta tolong atau minta bantuan sama istri untuk dibekam. PMI mengeluarkan aturan, dari informasi yang saya baca, PMI itu tidak menerima donor orang yang pernah berbekam selama 1 tahun. Jadi apabila orang berbekam, orang itu bisa mendonorkan darahnya setelah dia 1 tahun dari dia berbekam. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Maka saya mengambil kesimpulan kalau alat bekam itu termasuk kop juga penting. Meskipun kata orang steril, maka saya lebih cari amannya saja menggunakan alat bekam sendiri. Setelah dibekam basah oleh istri, perasaan itu enteng banget, enak. Setiap malamnya itu sudah hilang pegelnya, udah enteng. Tetapi selang 2-3 minggu capeknya itu kumat lagi. Jadi capek itu kumat lagi, dan saya minta tolong untuk dibekam lagi sama istri. Istri kaget, kenapa kok minta bekam lagi, kan masih belum 1 bulan. Tapi saya maksa dengan alasan darah yang kemarin keluar itu nggak begitu banyak, jadi saya minta dibekam lagi. Akhirnya istri menuruti kemauan saya untuk dibekam ulang. Setelah itu, setelah dibekam jarak berapa hari, setelah enteng ya, sudah kerasa enak, selang berapa hari kumat lagi, capeknya itu masih ada. Berarti saya mesti ada masalah ini dengan darah saya. Maka saya cek darah saya dengan alat cek darah yang saya ada di rumah gitu, Easy Touch. Cuma saya tidak langsung cek darah karena strip untuk gula maupun kolesterol sudah habis. Hanya tinggal asam urat. Saya belum sempat beli, akhirnya saya cek asam urat saya. Ternyata betul, nilai asam urat saya waktu itu 8,1 dan itu di atas normal. Saya kaget dan sekaligus nggak percaya. Biasanya saya tidak sampai setinggi itu. Akhirnya saya cek ulang, saat itu juga mungkin ada yang masalah, ada error lah di alat pengecekan itu. Saya cek ulang, ternyata memang betul. Cek kedua itu 7,1. 7,1. Memang berarti ada masalah dengan asam urat saya. Mungkin juga di kolesterol juga mungkin ada masalah. Cuma saya tidak cek karena memang sudah habis stripnya. Akhirnya esoknya saya menggunakan bahan herbal yang biasa saya pakai, yakni bawang putih. Bawang putih itu sangat manjur sekali untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti itu, seperti asam urat, kolesterol. Jadi untuk menurunkannya itu cepat sekali, alhamdulillah. Cuma di internet maupun di YouTube beredar banyak informasi yang kurang tepat mengenai manfaat ataupun cara menggunakan bawang putih yang baik. Di media sosial juga banyak, di marketplace menjual bahan-bahan ekstrak bawang putih seperti pil bawang putih yang berupa mirip minyak ikan,
juga seperti bubuk bawang putih, itu bermanfaat juga, cuma tidak maksimal. Cara memaksimalkannya adalah dengan cara dicacah atau dicincang baru dikonsumsi. Bawang putih, seperti apa yang saya baca, itu memiliki zat yang mengandung zat yang bernama alin. Alin. Jadi bawang putih juga memiliki enzim yang bernama alinase. Enzim alinase ini yang dimiliki oleh bawang putih. Sedangkan kita membutuhkan alisin. Alisin itu adalah proses kimia yang terjadi di bawang putih, tetapi harus dibuat. Caranya bagaimana? Dengan cara digeprek, dikunyah juga boleh, ataupun dicacah. Jadi kalau hanya dimakan utuh, mentah-mentah bulat gitu, dimakan utuh, proses terbentuknya alisin itu tidak maksimal atau bahkan tidak ada, karena asam di lambung itu akan menghancurkan enzim alinase yang ada di dalam bawang putih. Jadi itu intinya, kita membutuhkan 2-4 gram bawang putih setiap harinya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. 5 gram bawang putih itu sudah di atas normal atau membahayakan. Jadi saya sarankan buat teman-teman jangan sampai di atas 5 gram. Kalau saya pribadi saya tidak sampai setiap hari mengkonsumsi bawang putih. Dalam seminggu paling cuma 3 kali. Jadi sekarang Senin, Rabu saya konsumsi lagi, Sabtu saya konsumsi lagi, seperti itu, dan darah saya alhamdulillah kembali normal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mencacah bawang putih jangan langsung ditelan, karena proses terbentuknya alisin itu tidak serta-merta. Jadi ketika dicacah atau dihaluskan, biarkan selama 10 menit. Jadi dibiarkan selama 10 menit, baru kita konsumsi dengan gula, atau dengan madu, atau dengan pisang juga boleh, atau ditelan langsung juga tidak masalah, langsung minum air putih nggak masalah. Nah, sebentar lagi teman-teman akan menonton bagaimana cara saya mengkonsumsi ramuan herbal itu. Jadi dicacah dulu terlebih dahulu, baru dikasih space waktu selama 10 menit, baru dikonsumsi. Dan alhamdulillah keluhan-keluhan saya, kolesterol maupun asam urat, kan teman-teman sudah lihat sendiri, akhirnya kembali normal lagi, yakni sebesar 5,6. Oke, kita tonton bagaimana cara saya mengkonsumsi bawang putih. Oke, saya akan praktekkan bagaimana cara mengkonsumsi herbal ini, bawang putih. Jadi intinya, bawang putih ini sudah harus dicincang atau diulek agar lebih optimal. Jadi boleh saja ditelan mentah-mentah dalam keadaan bulat, cuma ketika saya menonton referensi-referensi yang lain, membaca sana sini, lebih optimal kalau sudah dicincang atau diulek. Jadi ini sudah diulek dan rasanya benar-benar sangat tidak mengenakkan. Dan bikin mual. Jadi harus dinetralisir dengan madu ataupun juga segera makan pisang masak. Oke, saya kasih madu sedikit. Saya kasih madu. Bismillah.
Oke, saya ini minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa bawang putihnya jadi tidak kerasa banget. Yang ada adalah rasa manis. Jadi itu yang saya konsumsi apabila kolesterol maupun asam urat saya naik. Dan prosesnya tuh berhasilnya cepat. Jadi langsung segera turun. Paling jarak 1 hari 2 hari, tidak sampai seminggu, langsung asam urat dan kolesterol saya alhamdulillah langsung normal kembali. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.